Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Indra Firmansyah dengan NIM 23416226201141. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengembangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Sini ada pendahuluan. Di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif, efisiensi proses dan inovasi teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan dalam kegiatan manufaktur. Salah satu elemen penting dalam proses produksi adalah pemesinan, yaitu teknik pengolahan material untuk membentuk komponen dengan akurasi tinggi sesuai kebutuhan. Proses ini sangat berperan dalam menentukan mutu produk serta berdampak langsung pada waktu pengerjaan dan biaya keseluruhan. Oleh sebab itu, desain produk perlu dikembangkan dengan memperhatikan kemudahan proses pemesinan dan pendekatan ekonomi yang efisien, guna meningkatkan hasil produksi, mengurangi pemborosan, dan memperbesar keuntungan. Keterpaduan antara desain yang optimal dan strategi biaya yang tepat akan mendukung terciptanya proses manufaktur yang unggul dan berkelanjutan. Ini ada tujuan. Mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai dasar-dasar proses pemesinan, karakteristik mesin perkakas, serta teknik priming dan molding. Materi ini juga mencakup aspek metodologi dan keterkaitannya dengan kualitas produk serta analisis sistem manufaktur secara keseluruhan. Di sini ada definisi pengembangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan adalah supaya sistematis untuk merancang produk dan merencanakan proses pemesinan dengan mempertimbangkan kemudahan produksi, efisiensi waktu, serta mengendalikan biaya secara optimal. Tujuannya adalah untuk menghasilkan komponen teknik dengan kualitas tinggi, presisi, akurat, dan biaya produksi yang rendah melalui pemilihan desain yang tepat, material yang sesuai, serta pemanfaatan teknologi dan sumber daya secara efisien. Di sini ada istilah-istilah proses pemesinan, ada machinability, kemampuan proses, kemudahan suatu material untuk dipotong atau dikerjakan dengan mesin tergantung pada jenis pahat dan kondisi pemesinan. Terus ada toleransi di batas deviasi maksimum dan minimum dari ukuran nominal suatu komponen. Ada surface finish atau kehalusan permukaan, tingkat kekerasan permukaan setelah proses pemesinan. Ada ductile atau ulet, kemampuan material untuk mengalami deformasi tanpa mengalami retak. Ada Selanjutnya ada hardness atau kekerasan, ketahanan material terhadap penetrasi atau goresan. Selanjutnya ada strength, disebut dengan kekuatan, kemampuan material menahan beban atau gaya tanpa mengalami kerusakan. Selanjutnya ada machinability atau kemampuan proses. Kemampuan proses atau machinability menggambarkan seberapa mudah suatu material dapat dipotong dengan parameter tertentu seperti jenis pahat, kecepatan potong, dan gaya pemotongan. Di sini ada beberapa poin. Umur pahat tool life, material yang sulit dipotong memperpendek umur pahat. Selanjutnya ada gaya dan energi pemotongan. Makin besar gaya, makin sulit prosesnya. Selanjutnya ada kehalusan permukaan. Hasil akhir tergantung pada jenis material. Dan terakhir ada kemudahan pembuangan gram atau bram. Di sini ada ukuran kemampuan proses menggunakan performance rating. MR sama dengan lebih besar dari 1, mudah dipotong. MR lebih kecil dari 1 sama dengan sulit dipotong. Selanjutnya ada pengaruh sifat material terhadap kemampuan proses.
Material dengan kekerasan tinggi akan menyebabkan kehausan cepat pada pahat, sehingga umur pahat menjadi pendek. Sebaliknya, material lunak dan ulet seperti baja karbon rendah akan menyulitkan proses pemotongan karena material cenderung menempel pada pahat dan menghasilkan permukaan kasar. Solusi proses permukaan cold drawing digunakan untuk meningkatkan kekerasan material ulet agar proses pemesinan menjadi lebih stabil dan hasil permukaan lebih baik. Material dengan kekuatan tinggi akan memerlukan gaya dan energi yang lebih besar selama pemotongan serta menghasilkan suhu tinggi yang mempercepat kehausan pahat. Selanjutnya ada pengaruh komposisi kimia material. Komposisi kimia juga sangat mempengaruhi kemampuan pemesinan. Yang pertama ada karbon, meningkatkan kekuatan dan kekerasan, menurunkan machinability. Terus yang kedua ada mangan dan nikel, juga meningkatkan kekerasan dan menurunkan kemampuan proses. Dengan demikian, dalam proses desain produk dan pemilihan material, komposisi kimia harus diperhitungkan untuk memastikan proses pemesinan tetap ekonomis. Selanjutnya ada hubungan antara toleransi dan biaya produksi. Dalam proses manufaktur, toleransi ukuran sangat penting untuk memastikan kesesuaian dan fungsi dari suatu komponen. Namun semakin ketat atau sempit toleransi ditentukan, maka semakin tinggi pula biaya produksi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk menggunakan peralatan yang lebih memperlibatkan presisi, memperlambat laju produksi, serta meningkatkan kebutuhan infeksi dan kontrol kualitas. Oleh karena itu, penentuan toleransi harus seimbang antara kebutuhan fungsional dan efisiensi biaya. Kesimpulannya, kemampuan proses pemesinan sangat dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia material, serta parameter pemesinan seperti kecepatan potong, feed rate, dan kedalaman potong. Pemilihan material dan parameter harus mempertimbangkan efisiensi proses, umur pahat, dan kualitas hasil. Toleransi dan kehalusan permukaan perlu ditentukan secara tepat agar tidak menambah biaya produk secara berlebihan. Cairan pendingin berperan penting dalam meningkatkan umur alat dan kualitas pemesinan serta perlu dirawat dengan baik dalam merancang produk. Penting untuk memperhatikan kemudahan proses pemesinan agar desain lebih efisien dan ergonomis. Eh, Cukup sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.